Jeder, soal murtad, Marissa Haque kena skakmat dua pakar hukum atau Islam. Ditulis oleh Nina Nur dari Seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dulu saya pernah menulis soal Marissa Haque ini di tahun 1998. Waktu itu dia melakukan hal blunder, yakni mengunggah berita hoax yang membuktikan bahwa itu hoax bukan saya namun para netizen. Buktinya ada di media berita nasional dan luar negeri. Patut dipertanyakan ketika seseorang yang punya gelar doktor dengan sengaja mengedarkan berita hoax. Kalaupun tidak sengaja, ya kenapa tidak dicek dulu kan? Akhirnya malah memalukan diri sendiri. Sesudah itu saya tidak lagi memperhatikan sosok satu ini. Pas lagi rame-rame soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dia muncul lagi jadi berita. Marissa mengeluarkan pernyataan lewat akun media sosialnya. Demi Allah, sungguh jahat. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini guys, perlahan namun pasti masyarakat muslimin Indonesia yang 87% itu dimurtadkan, mulai dari jaminan makanan halalnya. Demikian sebagian pernyataan Marissa ini, yang lengkapnya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Sebagai orang awam receh yang hanya punya gelar S1, saya pun kaget juga. Memang kenapa kok bisa orang Islam se-Indonesia dibikin murtad oleh produk undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden atau wakil presiden yang muslim dan juga DPR Republik Indonesia yang tentunya mayoritas adalah muslim. Oke lah, kalau Marissa nggak percaya sama keislaman Presiden Jokowi, kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin masa nggak dipercaya sebagai seorang ulama senior yang dihormati seantero Nusantara. Di DPR ada PKB dan PPP yang berbasis Islam, kok bisa dituduh bikin undang-undang yang menyesatkan dan bakal memurtadkan umat muslim? Kan aneh ya? Ya sudah, apalah arti suara kita ini kan dibanding sama Marissa Haque yang katanya seorang aktris, penulis buku, researcher atau peneliti, dokter dan dosen. Lebih baik pakarlah yang bicara mematahkan pernyataan Marissa. Saya tidak mencari dengan masif, cukup dua saja yang sudah saya temukan. Satu pakar dari Universitas Al-Azhar dan satu lagi dari pemerintah. Cukuplah ya, yang dari Universitas Al-Azhar adalah seorang pakar hukum bernama Profesor Suparji Ahmad. Sedangkan tenaga ahli utama kantor staf presiden adalah Siti Ruhaini Zuhayatin. Ibu Siti Ruhaini ini lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah S1, lulusan Monash University Australia jurusan Sosiologi S2, dan lulusan UGM Yogyakarta jurusan Sosiologi S3. Di Wikipedia disebut bahwa Siti Ruhaini adalah seorang dosen, ahli studi gender, aktivis perempuan, peneliti, pemerhati Islam, HAM dan demokrasi. Dilansir Suara.com, menanggapi pernyataan Marissa, Profesor Suparji Ahmad menyatakan dia tidak menemukan indikasinya dalam undang-undang yang dimaksud. Sementara soal murtad itu urusan keyakinan masing-masing. Undang-undang Cipta Kerja ini relasi yang mengacu tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana hubungan pengusaha dengan buruh, bagaimana mengatur tentang investasi, bagaimana perizinan bekerja dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan hal-hal yang ada dalam hal-hal di kehidupan duniawi saja. Sementara orang murtad itu kan pindah agama kan ya, bahwa itu soal keyakinan. Jadi dua hal yang sangat fundamental perbedaannya, papar Profesor Suparji. Dia mengingatkan Marissa kalau punya pendapat harus diklarifikasi dengan menyediakan apa indikasinya, supaya tidak menimbulkan spekulasi. Sebuah undang-undang menurutnya tidak mungkin didesain untuk menyebabkan orang murtad. Soal produk halal, Profesor Suparji menerangkan bahwa itu hanya soal teknis antara MUI terus dengan pemerintah daerah tentunya. Itu tapi tidak bahas sampai detail tentang sebuah keyakinan, pungkas Profesor Suparji. Itu penjelasan Profesor Suparji kayak menjelaskan sama mahasiswa aja ya, macam mengajarkan logika pada para mahasiswa. Padahal yang dikasih penjelasan ini seorang dokter dan dosen juga. Embuhlah, hehehe. Next, menurut Siti Ruhaini, pernyataan Marissa itu berlebihan. Sebenarnya banyak yang dikemukakan oleh Ruhaini membantah pernyataan Marissa selain soal sertifikasi halal. Pembaca bisa melihat selengkapnya di Suara.com. Kita fokus di soal sertifikasi halal saja. Undang-undang Cipta Kerja itu justru membuat umat Islam itu menjadi lebih islami karena proses-proses sertifikasi halal itu juga dimudahkan oleh pemerintah.
Jadi untuk UMKM dan usaha kecil dan menengah itu proses sertifikasi halalnya tidak dipungut biaya, kata Ruhaini. Jadi tetap otoritas pemberian fatwa halal itu ada di MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH itu memberikan sertifikat yang memang secara legal itu memang harus dilakukan oleh lembaga negara, ujarnya. Ruhaini kemudian menjelaskan tahapan proses sertifikasi halal. Dari proses oleh auditor halal dan lembaga pemeriksa halal atau LPH dari ormas atau perguruan tinggi atau kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan. Hasilnya dikirim ke MUI pusat atau daerah untuk mendapatkan fatwa halal. Dari MUI dikirim lagi ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikatnya. Jelas ya prosesnya? MUI tetap sebagai pihak yang memberikan fatwa halal. Dari Profesor Suparji juga jelas perbedaan fundamental antara undang-undang yang ngurusin hal duniawi dengan soal murtad yang adalah urusan keyakinan masing-masing. Lalu salahnya di mana coba? Masalahnya itu apa? Apakah Marissa gak baca lagi? Seperti dulu kasus berita hoax yang dia sebarkan itu, kurang pinter gimana itu? Yang jelaskan adalah seorang profesor hukum dari Universitas Islam dan seorang ahli peneliti dan dosen masalah-masalah Islam. Tetapi kalau Marissa kekeh sama pendapatnya ya terserah sih. Yang pasti, mari diviralkan bantahan dari kedua pakar di atas. BTW, istilah skakmat saya ambil dari suara.com sebagai sumber yang menyebutkan demikian. Sekian dulu dari Kura-Kura. Saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Pidato Jokowi terkait COVID-19 habisi seluruh propaganda busuk mafia, ditulis oleh Manuel dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pidato Jokowi pada akhirnya keluar juga terkait COVID-19 yang mewabah di negara ini. Pidato Jokowi dengan tegas dan dengan data yang akurat mengatakan sebuah fakta yang ada di lapangan terkait dengan penanganan COVID-19. Dia mengatakan bahwa COVID-19 memang wabah yang tidak bisa dianggap remeh, namun juga jangan terlalu dianggap sebagai sesuatu hal yang harus banget untuk dipolemikan. Karena Presiden Jokowi juga tahu bahwa ada polemik-polemik yang sengaja dibuat oleh para pemangku kepentingan untuk membuat COVID-19 ini begitu mengerikan dan menakutkan, sehingga sektor ekonomi puluhan juta orang yang ada di belakangnya harus mati. Karena COVID-19 yang mewabah, dia tidak mau bahwa ekonomi akan hancur dan itu menyangkut mayoritas penduduk Indonesia. Prioritas utama memang betul bahwa kesehatan dan protokolnya harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan isolasi mandiri jika ada gejala untuk memutus mata rantai COVID-19 di tempat mereka. Rasanya gerakan 3M ini sudah cukup untuk membuat kawat 19 cepat selesai di negara ini. Akan tetapi ada sebuah aksi fear-mongering yang dikerjakan oleh para orang-orang yang ada di belakang layar untuk membuat COVID-19 ini menjadi pandemik yang begitu menakutkan dan harus menjadi ajang dan panggung menghentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Inilah strategi yang mereka kerjakan dan Jokowi tentunya sudah bisa membaca sebelum-sebelumnya. Sehingga video singkat yang berdurasi sekitar 7 menit itu membuat kita sama-sama paham bahwa Jokowi sedang menghadapi hal yang bukan sebatas pandemi global saja. Melainkan Jokowi menghadapi sekelompok orang yang kelihatannya disetir untuk melakukan pembodohan dan teror terkait COVID-19. Hal ini mudah terbaca kok. Apa yang Jokowi katakan itu sudah menjadi sebuah rahasia umum yang selama ini memang belum dipublikasikan secara resmi. Tapi dengan Jokowi pada akhirnya mempublikasikan secara resmi, jika saya sudah bisa dengan lebih bebas lagi mengatakan siapa orang di balik layar untuk menjadikan COVID-19 ini sebagai alat propaganda negara ini. Mereka adalah kubu oposisi yang tidak pernah puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang sudah sangat luar biasa ini. Bayangkan di negara yang nomor 4 terbesar di dunia penduduknya, negara ini masih ada di urutan ke-20 sekian terkait angka positivity rate.
Jangan sebut yang berseberangan dengan pemerintah, ada yang menyusup ke dalam mungkin. Dengan angka ini saja kita bisa harusnya sadar bahwa COVID-19 di Indonesia memang bisa diatasi. Kalau bicara tentang keterbatasan alat tes dan jumlah orang yang dites di negara ini, kita tidak bisa berkata-kata terlalu banyak. Jadi bicara tentang positivity rate, kita harus paham bahwa Indonesia ini sedang berjuang untuk lepas dari masalah. Apalagi membandingkan negara Indonesia dengan Singapura, sungguh merupakan perbandingan yang buat saya jauh dari kata intelek. Sebagai negara keempat terbanyak penduduknya di dunia dan kondisi geografis yang begitu luas dan terpisah oleh Laut Indonesia, agak sulit untuk melakukan lockdown total. Inilah yang langsung disebut dengan jelas oleh Presiden Joko Widodo bahwa kepala daerah tidak perlu sok-sokan untuk melakukan lockdown provinsi. Dan kalimat ini membuat para pembenci Jokowi langsung kejang-kejang, tidak karuan, dan keringat dingin. Apa yang dikatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia adalah fakta dan data yang tidak bisa kita bantah. Sampai saat ini saya percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo terkait penanganan konflik yang ia delegasikan kepada para menteri-menterinya dan satuan tugasnya. Tapi ada saja orang-orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, namun ternyata berdarah asing, malah mencibir gerakan yang dikerjakan oleh Presiden dan para menteri. Kita lihat saja Najwa Shihab yang satu marga dengan Rizik dan juga Anies yang satu marga dengan Novel Baswedan. Ngapain mereka? Mereka hanya menyebarkan isu-isu nggak penting demi rating dan sesuap nasi. Saya mendukung Presiden Joko Widodo dan saya percaya bahwa pemerintahan memiliki niat baik untuk menyelesaikan COVID-19 dengan cara yang cocok untuk negara ini. Tentu kesempurnaan hanya milik Tuhan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dijalankan di dalam pemerintahan ini terkait penanganan COVID-19. Akan tetapi jauh lebih baik jika kita melihat bahwa data menunjukkan Indonesia dengan angka penduduk nomor 4 dunia masih menepati angka 20-an di dalam kasus positif COVID-19. Mau membandingkan dengan Cina? Jangan pikir angka yang Cina munculkan di mentok 90 ribuan kurang itu adalah angka asli. Dan jangan pikir lockdown ala Cina ini bisa dikerjakan di Indonesia. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, Anda masih bisa diandalkan dan saya masih percaya dan mengharapkan bahwa Bapak bisa terus menyelesaikan COVID-19 ini demi menjalankan amanat rakyat. Biarkan anjing-anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitulah Dogi Dogi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.